Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah melintasi gampaan untuk waktu yang lama, mata Luo Feng tiba-tiba berbinar. Apa itu? Dengan tubuh dewa sempurna miliknya, Luo Feng bisa mengamati jauh dan luas. Dan sekarang, dia melihat sebuah kota yang luas dan menjulang tinggi di ujung jalur penerbangannya. Kota itu tampak seperti tembok dunia. Temboknya lebih tinggi dari gunung manapun yang pernah dilihat Luo Feng sejak datang ke benua asal. Di bawah awan yang terbentuk oleh energi langit dan bumi, kota yang menjulang tinggi itu terlihat samar-samar, sementara Luo Feng tidak dapat melihat ujung temboknya. Meskipun aku tahu kota-kota besar di benua asal sangat besar, melihatnya dengan mataku sendiri tetap saja mengejutkan, pikir Luo Feng. Mo Yuhu yang juga melihat garis besar kota itu di kejauhan juga berkata, "Yang mulia, kita akan segera mencapai kota Huyang. Hanya ada 3 kota besar di seluruh negara bagian Yu yang chaos. Masing-masing dibangun di atas reruntuhan kekacauan, dibangun bersama oleh para ahli mekanik, membentuk kota benteng yang sangat kokoh." Saat mereka terbang mendekat, Mo Yuhu menuju ke depan. "Yang mulia, gerbang timur kota Huyang ada di depan. 2 benda besar yang melayang di atas tembok kota timur adalah 2 dari 10 legiun militer Huyang, yaitu Legiun Teng Jiao dan Legiun Jinyu." Luo Feng melihat tanaman besar mengambang di atas sisi selatan tembok kota. Seluruhnya hijau dengan banyak tanaman merambat. Dia bisa melihat dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar melalui tanaman merambat itu. Di atas sisi utara tembok kota melayang sebuah oktahedron emas besar dengan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar melalui pita cahaya. Tanaman raksasa dan oktahedron emas, inilah 2 dari 10 legiun militer Huyang. Legiun Teng Jiao dan Legiun Jinyu. Luo Feng terkagum. Setiap legiun memiliki harta karun jenis mekanik super raksasa. Sayap Shibu miliknya merupakan harta karun aliran mekanik satuan tunggal. Namun, benda-benda raksasa di hadapannya adalah harta karun aliran mekanik kelas legiun. Nilainya jauh lebih tinggi dan jumlah dewa sejati yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya sangat banyak. Mo Yuhu memperkenalkan 10 legiun besar Huyang, masing-masing dipimpin oleh dewa sejati abadi. Memimpin banyak dewa sejati ruang hampa dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bantuan harta mekanik super raksasa, kekuatan gabungan mereka bahkan mencapai tingkat alam semesta kekacauan parsial. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. 10 legiun besar Huyang, bahkan prajurit paling biasa pun, pasti setidaknya berada di level dewa sejati 9. Mo Yuhu berkata dengan kagum. 10 legiun besar yang digabungkan dengan pengawal Huyang secara alami mengintimidasi seluruh kota Huyang. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk sedikit. Kemudian dia melambaikan tangannya, melepaskan perahu terbang yang telah diselamatkannya sebelumnya bersama dengan kepala suku dan selusin dewa sejati. Kepala suku dan selusin dewa sejati melihat sekeliling dan melihat kota Huyang yang menjulang tinggi di kejauhan. Mereka segera membungkuk dengan hormat. "Salam, penguasa tertinggi." "Di depan adalah kota Huyang. Apakah ini tujuanmu?" kata Luo Feng. "Ya, kami berencana untuk datang ke kota Huyang. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami yang mulia," kata kepala suku. "Kalau begitu, mari kita berpisah di sini," kata Luo Feng sambil mengangguk, lalu terbang langsung menuju gerbang timur. Kepala suku dan selusin dewa sejati berdiri di tempat, sedikit tertegun. "Saya pikir kami akan dijadikan subjek uji coba. Saya sudah siap untuk dieksperimen."
Mereka semua terkejut dan senang. Siapa yang tidak ingin hidup bebas daripada dikendalikan? Kepala suku itu menatap para pengikutnya dan tersenyum. Kita beruntung bisa bertemu dengan penguasa tertinggi kali ini. Setelah memasuki kota, pertama-tama kita akan membantu Suezi dan Soyun mengajukan permohonan tempat tinggal, lalu membeli apa yang dibutuhkan suku dan berangkat sebelum malam tiba. Itu karena warga yang bukan penduduk kota harus meninggalkan kota sebelum malam tiba. Sehari di benua asal kira-kira setara dengan setahun di bumi. Jadi ada banyak waktu untuk berbelanja. Ya, jawab para anggota suku itu. Suozi dan Soyun setelah menetap di kota Huyang, kediaman tuan kota akan mengumpulkan satu kristal kekacauan setiap zaman. Dan beberapa kekuatan gelap juga akan meminta sekitar satu kristal kekacauan, kata kepala suku. Setelah kalian menjadi dewa sejati ruang hampa, biaya kediaman tuan kota akan dibebaskan. Setelah menjadi dewa sejati ruang hampa, apakah kekuatan gelap itu masih menuntut keuntungan? Tanya Suozi. Mereka akan menuntut lebih banyak lagi, jawab sang kepala suku. Begitu kalian tinggal cukup lama di kota ini, kalian akan mengerti bahwa istana penguasa kota bukanlah pihak yang memiliki keputusan akhir di kota ini. Zoe dan Soyun mendengarkan dengan tenang. Masuklah ke kota, perintah sang kepala suku, dan mereka segera terbang menuju gerbang timur dengan perahu terbang mereka. Gerbang timur kota Huyang megah dan lebar, cukup untuk menampung dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya yang masuk dan keluar secara bersamaan. Begitu banyak kultivator dari berbagai ras masuk dan meninggalkan kota Huyang setiap hari. Saat Luo Feng terbang, dia mengamati dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi kota besar di benua asal dan semuanya tampak baru baginya. Bahkan ada yang berjalan kaki. Morosa tercengang melihat ke bawah, di mana selain banyak kapal terbang, ada banyak dewa sejati yang berjalan ke kota. Tidak semua orang mampu membeli perahu terbang, kata Luo Feng. Tekanan ruang di benua asal sangat kuat, sehingga dewa sejati tidak bisa terbang sendiri dan perlu menggunakan harta karun terbang. Apa itu? Luo Feng melihat ke kejauhan, di mana seekor naga banjir bersayap hijau tua juga terbang menuju gerbang timur. Di antara banyak kapal terbang, naga banjir bersayap hijau tua ini cukup menarik perhatian dan auranya menakutkan. Ini adalah Ji Yiyong, harta karun aliran mekanis yang dioperasikan oleh satu detasemen elit Legion Huyang. Mo Yuhu yang telah tinggal di kota Huyang selama bertahun-tahun menjelaskan sambil tersenyum. Ji Yiyong membutuhkan lebih dari 100 dewa sejati ruang hampa untuk beroperasi dan menuntut tekad yang sangat tinggi dari pemimpin regu. Dengan Ji Yiyong, mereka bahkan dapat menyaingi dewa sejati abadi yang unggul dalam terbang dan menghindar. Luo Feng mengangguk mengerti kekuatan militer negara Yu memang kuat. Saat Ji Yiyong terbang lewat, kapal terbang di sekitarnya tentu saja menjaga jarak. Siapapun yang pernah tinggal di kota Huyang tahu bahwa latar belakang Ji Yiyong luar biasa. Sementara itu, di dalam Ji Yiyong, seorang wanita kekar berbaju besi tengah dikepung. Dia memiliki 4 tanduk melengkung berwarna ungu di kepalanya yang tampak seperti mahkota, dan matanya yang ungu menyala dengan api ungu. Mereka yang telah lama tinggal di kota Huyang dapat mengenali penampilannya sebagai keturunan klan Magili, salah satu klan teratas di kota Huyang. Akhirnya kembali ke kota Huyang, dasar seorang wanita dengan ekor berbulu di sampingnya. Di alam liar, saya selalu khawatir tentang serangan binatang buas yang kuat. Masih lebih aman untuk kembali ke kota Huyang. Saudari Diarong, dengan adanya saudara Gao di sini, apa yang kamu takutkan? Wanita kekar itu melirik sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Sosok itu seperti patung logam, tampak biasa saja, tetapi telah mendapatkan reputasi. Gao Xiu, murid kesayangan komandan tertinggi Legion Huyang, Magili Xiao,
telah mencapai level ke-10 dewa sejati ruang hampa di usia muda. Dengan akumulasinya yang dalam, dunia luar percaya bahwa ia bisa menjadi dewa sejati abadi kapan saja. Di alam liar, kamu tidak bisa berpuas diri, kata Gao Sui yang tampak dingin namun sebenarnya sangat lembut. Kamu harus selalu berhati-hati. Jika kamu jatuh ke dalam perangkap binatang eksotis abadi, tidak akan ada waktu untuk melarikan diri. Saudara Gao tidak pernah melakukan kesalahan dalam memimpin sebuah tim. Wanita tegap itu jelas memiliki kepercayaan besar pada saudara Gao. Kakak Faiyun, kamu tahu kakakmu Gao sangat hebat, goda wanita dengan ekor berbulu itu. Gao Sui tiba-tiba melihat keluar. Sebagai komandan harta karun aliran mekanik Ji Yilong, keinginannya adalah keinginan Ji Yilong. Dengan bantuan Ji Yilong, indranya sangat tajam, mampu mendeteksi binatang buas eksotis tingkat dewa sejati abadi dari jauh di alam liar. Pada saat ini, dia merasakan aura Luo Feng tidak jauh darinya. Luo Feng dengan kekuatan dewa sejati abadi tentu saja tidak menyembunyikan auranya hingga tingkat yang benar-benar sempurna saat bergerak keluar. Sebaliknya, ia membiarkan sedikit auranya keluar seperti dewa sejati abadi yang normal. Adapun Morosa, dia menyamar sebagai dewa sejati ruang hampa. Saudara Gao, ada apa? Wanita kekar dan wanita berekor berbulu itu sama-sama memandang Gao Sui. Ada dewa sejati abadi yang asik. Gao Sui menatap Luo Feng yang terbang menuju gerbang timur di kejauhan dengan serius. Itulah pria bertanduk emas gelap itu. Dewa sejati abadi yang asik. Raut wajah kedua wanita itu sedikit berubah. Mereka tahu betul bahwa tidak peduli seberapa dalam latar belakang keluarga seseorang di kota Huyang, orang-orang pada akhirnya menentukan tatanan kota adalah dewa sejati abadi yang mengerikan. Jumlah dewa sejati abadi di kota besar negara kekacauan Jiuyang paling banyak ada di kota Huyang, kata Gao Sui dengan serius. Dan sekarang ada satu lagi hari ini. Kota Jiuyang adalah tempat tinggal dewa Jiuyang. Kebanyakan dewa sejati abadi tidak ingin hidup dan berkultivasi di bawah pengawasan ketat penguasa kekacauan. Lagi pula, tidak nyaman rasanya berada di atas kepala dengan kehadiran yang begitu menakutkan, kata wanita berekor berbulu itu sambil tersenyum. Kota Huyang sebagai kota perdagangan yang makmur menarik banyak orang kuat dari segala negara. Jadi jumlah dewa sejati abadi lebih banyak. Di sisi lain, Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuhu telah memasuki kota dan terbang di dalamnya. Kota yang sangat besar. Saat memasuki kota, Morosa hanya melihat awan yang tak berujung di kejauhan dengan gunung-gunung dan gedung-gedung tinggi yang lebih besar dari gunung-gunung itu. Luo Feng yang merasakan aliran energi seluruh kota mengangguk. Formasi besar kota Huyang beroperasi. Ruang ini terisolasi. Untuk memasuki atau meninggalkan kota, seseorang harus melewati gerbang kota. Langit tinggi di atasnya telah disegel. Morosa mendongak dan mengangguk. Segel ruang angkasa itu kuat. Di kota Huyang, kita tidak bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Mo Yuhu menambahkan. Di dalam kota Huyang, kita hanya bisa terbang pelan. Jadi jika ada yang melakukan kejahatan, mereka tidak bisa melarikan diri dengan cepat dan mudah bagi Garda Huyang untuk menangkap mereka. Di kota Huyang, kita harus terbang perlahan, tetapi Garda Huyang dan 10 legiun besar dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Luo Feng tersenyum. Kedengarannya menakutkan, tetapi dewa sejati abadi punya cara sendiri untuk mengatasinya. Mo Yuhu, apakah kamu tahu di mana bisa membeli rumah? Tanya Luo Feng. Saya akan memimpin jalan. Mo Yuhu yang bersemangat karena kembali ke kota Huyang dengan membawa harta karun tampak sangat antusias. Karena mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, Luo Feng dan rekan-rekannya terbang untuk waktu yang lama sebelum mencapai istana yang sangat megah. Istana ini memiliki 3 tingkat, menempati area yang luas. Pintu masuk ke tingkat pertama ramai dengan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya yang masuk dan keluar. Tingkat kedua lebih sedikit orang, dan tingkat ketiga
tertinggi sangat sunyi. Untuk membeli tempat tinggal di kota Huyang, seseorang harus pergi ke aula kekacauan ini. Mo Yuhu menjelaskan. Aula kekacauan tingkat pertama melayani dewa sejati. Dewa sejati dapat mengajukan permohonan tempat tinggal secara gratis, tetapi harus membayar 1 kristal kekacauan sebagai biaya hidup setiap zaman. Luo Feng mengangguk. Tingkat kedua aula kekacauan melayani dewa sejati ruang hampa. Dewa sejati ruang hampa harus membeli tempat tinggal mereka. Tingkat ketiga aula kekacauan melayani dewa sejati abadi, kata Mo Yuhu. Luo Feng mengangguk, lalu memimpin Morosa dan Mo Yuhu langsung ke tingkat ketiga istana tertinggi. Tingkat ketiga aula kekacauan begitu megah dan luas. Saat Luo Feng dan rekan-rekannya terbang masuk, 2 pejabat segera muncul. Mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan saat mereka melihat Luo Feng. Sikap mereka sangat hormat. Salam Dewa Abadi, kedua pejabat itu sangat ramah. Dengan Morosa dan Mo Yuhu yang dengan sempurna menyembunyikan aura mereka, para pejabat melihat mereka hanya sebagai pelayan dewa sejati yang abadi. Saya berencana untuk tinggal sementara di kota Huyang dan membutuhkan tempat tinggal, kata Luo Feng. Dewa abadi, pejabat bertubuh gemuk itu memperkenalkan. Tempat tinggal yang telah kami persiapkan untuk para dewa sejati abadi di kota Huyang semuanya terletak di sabuk melingkar dekat reruntuhan kekacauan. Di sana, persepsi hukum kekacauan paling jelas. Tuan Dewa, mohon lihat, sabuk melingkar reruntuhan kekacauan memiliki lebih dari 10.000 tempat tinggal yang tersedia untuk dipilih. Saat pejabat gemuk itu berbicara, model 3 dimensi kota Huyang muncul di aula besar, menandai banyak tempat tinggal di sabuk melingkar itu. Jika Anda merasa satu rumah terlalu kecil, Anda bahkan dapat membeli beberapa rumah lagi untuk dijadikan rumah yang sangat besar. Pejabat bertubuh gemuk itu tersenyum. Banyak klan besar di kota Huyang telah membeli rumah di sini. Yang ini, Luo Feng memilih tempat tinggal yang relatif kecil. Dengan sekali pandang, dia melihat semua data dan informasi tentang tempat itu. Kediaman ini memiliki panjang dan lebar 200.000 km dengan gunung kecil setinggi 128.000 km, beberapa danau dan sungai yang indah, serta lebih dari 1.000 pavilion dan aula. Ada juga aula besar bawah tanah di bawah kediaman ini. Aula besar bawah tanah itu panjangnya dan lebarnya 100.000 km, dipenuhi dengan berbagai mekanisme dan lapisan formasi. Kemungkinan merupakan tempat pembudidayaan tertutup. Tempat tinggal ini relatif kecil. Ketika dewa sejati abadi mengungkapkan wujud asli mereka untuk mempraktikkan teknik rahasia, tempat ini mungkin terasa agak sempit, kata pejabat gemuk itu mengingatkan. Ini sudah cukup, kata Luo Feng tersenyum. Biaya pembelian untuk tempat tinggal Chaos Armor 913 ini adalah 500 pasir kosmik, kata seorang pejabat yang lebih kurus di dekatnya. Luo Feng segera melambaikan tangannya dan 500 pasir kosmik melayang ke satu sisi. Dia memilih tempat tinggal yang lebih kecil karena pasir kosmik yang ditinggalkan oleh He Duomo cukup terbatas. Dia tidak mampu membeli rumah yang lebih besar. Tolong beritahu kami nama Anda yang terhormat. Petugas yang lebih kurus juga bertanya. Luo He, jawab Luo Feng menggunakan nama samaran. Semua informasi telah dicatat. Pejabat yang kurus itu kemudian menyerahkan jimat kepada Luo Feng. Sejak saat ini, kediaman Chaos Armor 913 ini adalah milik dewa tertinggi. Baiklah, Luo Feng menerima jimat itu dengan puas dan berbalik untuk pergi bersama Morosa dan Mo Yuhu. Kedua pejabat itu dengan hormat mengantar dewa sejati abadi ke pintu aula agung, menyaksikan mereka terbang menjauh. Cepat dan laporkan ke Tuan Istana Kota, desak pejabat gemuk itu. Dewa sejati abadi yang secara terbuka membeli rumah pada umumnya tidak memiliki niat jahat, kata pejabat yang lebih kurus itu
seraya melaporkan informasi terperinci. Di sisi lain, setelah terbang keluar dari aula kekacauan, Mayuho, kamu telah bekerja keras memimpin jalan selama beberapa hari terakhir ini. Jika kamu menemui masalah di masa mendatang, kamu dapat mengirimiku pesan, kata Luo Feng sambil tersenyum kepada Mayuho sekaligus memberinya tanda komunikasi. Mayuho terkejut sekaligus gembira. Merupakan kehormatan bagiku untuk melayani yang mulia. Yang mencatat tanda komunikasi dan segera mengirim pesan kepada Luo Feng. Jadi Luo Feng juga memiliki informasi kontaknya. Luo Feng tersenyum tipis. Meskipun pihak lain hanyalah dewa sejati ruang hampa, ia telah melayaninya selama beberapa hari. Nah, sampai jumpa nanti. Morosa juga tersenyum dan pergi bersama Luo Feng. Mayuho memperhatikan kedua sosok itu terbang menjauh sambil mendesah dalam hati. Aku sangat beruntung telah bertemu dengan dewa tertinggi yang baik hati. Dia tidak membunuhku, tidak merampok hartaku. Dia hanya memintaku untuk memimpin jalan dan bahkan memberiku kesempatan untuk meminta bantuan. Perbedaan antara dewa sejati abadi benar-benar besar. Sambil mendesah, Mayuho lalu mengemudikan perahu terbangnya. Menuju rumahnya. Aku akan pulang dan melihat apakah ketiga bocah nakal itu telah membuat masalah. Memikirkan ketiga anaknya, Mayuho merasakan gelombang kebahagiaan kembali ke tempat Luo Feng. Setelah melihat model besar kota Huya saat membeli hunian tersebut, Luo Feng dan rekan-rekannya sudah mengetahui lokasi pastinya, jadi mereka terbang langsung ke arahnya. Tuan, Anda dipanggil Luo He. Kalau begitu, saya harus dipanggil apa? Morosa berkomunikasi secara telepati. Kamu akan dipanggil Luesa. Kamu akan dipanggil Luosa. Luo Feng menjawab melalui telepati. Baiklah, Morosa mengangguk. Aula kekacauan tidak jauh dari reruntuhan kekacauan. Setelah terbang beberapa saat. Aula kekacauan tidak jauh dari reruntuhan kekacauan. Setelah terbang beberapa hari, Luo Feng dan rekannya tidak di depan kediaman. Kita sudah sampai. Luo Feng menatap kediaman di depannya. Dia bisa melihat gunung yang anggun setinggi lebih dari 10.000 km dengan danau dan air terjun. Bagi dewa sejati abadi, kediaman dengan panjang lebih dari 200.000 km memang dianggap kecil. Sambil memegang jimat itu, Luo Feng dengan mudah memurnikannya. Berdengung. Pola-pola rahasia yang terukir di aula besar bawah tanah kediaman itu menyala. Lapisan-lapisan formasi bermunculan, bertransformasi, dan bergabung, menarik kekuatan langit dan bumi yang pekat ke dalam kabut, menyelubungi seluruh kediaman dalam awan. Formasi ini cukup kuat. Dewa sejati abadi akan membutuhkan waktu untuk menerobos masuk secara paksa. Gumam Luo Feng yang merasa cukup puas. Dijual seharga 500 pasir kosmik. Formasinya tidak mungkin salah. Kata Morosa tidak dapat menahan diri. Lagi pula uang sakunya hanya lebih dari 100 pasir kosmik. Mereka menjual lokasinya dekat dengan reruntuhan kekacauan. Formasinya diberikan secara gratis. Setelah menyempurnakan seluruh formasi kediaman, Luo Feng memadatkan jimat dengan kekuatan dewa dan menyerahkannya kepada Morosa. Ambil jimat ini. Dengan ini, kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kediaman ini. Morosa segera mengambilnya. Mari kita lihat baik-baik kediaman ini. Suara mendesing. Luo Feng dan Morosa masuk melalui gerbang utama, berkeliling kediaman dengan santai. Dengan kecepatan terbang mereka secara alami menyeberang dari satu ujung ke ujung lainnya dalam sekejap mata dengan cepat menjelajahi seluruh tempat ini. Tuan dan pelayan datang ke rumah gunung dan minum untuk merayakannya. Mulai sekarang, kamu akan tinggal sementara di kota Huyang, kata Luo Feng sambil tersenyum, sambil minum. Ini tempat tinggal pertama sejak kita tiba di benua asal, kata Morosa yang juga sangat menyukai tempat tinggal ini. Luo Feng melihat sekeliling dan berkata, di antara 1000 bangunan di kediaman ini,
kami dapat memilih satu sebagai tempat tinggalmu. Bangunan utama adalah milikku." Di sisi lain, Morosa minum dengan gembira. Ini adalah anggur berkualitas yang dibawa dari alam semesta asli. Minumnya sedikit demi sedikit setiap kali. Ia melihat ke bawah dan mengangguk. "Aku akan memilih bangunan tambahan yang tidak jauh dari bangunan utama. Aku harus melindungi Tuan." "Hahaha, mengandalkan pelindunganmu," kata Luo Feng. Ia juga merasakan hukum kekacauan. Jaraknya terlalu dekat. Tepat di seberang tempat tinggal mereka, hukum kekacauan terwujud dengan sendirinya. Luo Feng bahkan dapat melihat hukum kekacauan yang nyata di reruntuhan kekacauan di dekatnya dengan mata telanjang. Sejak tiba di samudera asal, aku merasa persepsi hukum kekacauan sangat jelas, Luo Feng berpikir. Sekarang tinggal di sebelah reruntuhan kekacauan, rasanya seperti menyaksikan manifestasi hukum dari jarak dekat. Ini jauh lebih baik daripada lingkungan kultivasi alam semesta primitif. Karena terbiasa dengan lingkungan alam semesta primitif yang sangat samar, Luo Feng pun meneteskan air mata. Dalam lingkungan seperti itu, tidak ada harga yang dibutuhkan. Hanya butuh waktu untuk memahami, dan aku pasti akan memahami hukum kekacauan. Gumam Luo Feng yakin. Memahami hukum kekacauan dalam lingkungan seperti itu jauh lebih mudah daripada memahami sumber hukum di alam semesta primat. "Tuan," Morosa yang sedang minum dan mengobrol dengan Luo Feng tiba-tiba menyadari Luo Feng sedang duduk di sana, memasuki kondisi kultivasi. Sudah mulai budidayanya. Morosa berkedip melirik reruntuhan kekacauan di dekatnya. Yang disebut reruntuhan kekacauan ini, aku tidak peduli sama sekali. Ia lahir dari jalanan kehancuran, dan selama ia punya waktu cukup dan energi, bisa mencapai puncaknya hanya dengan makan dan minum. Tentu saja, ia tidak bisa memahami perasaan Luo Feng saat ini. Tuan harus bekerja keras dalam kultivasi. Hanya jika dia cukup kuat, dia bisa melindungiku di masa depan. Morosa berpikir, merasakan banyak tekanan ketika dia ingat bahwa dari sekian banyak binatang sektor yang lahir, dalam 3000 sejarah alam semesta primitif, hanya binatang sektor dari kerajaan Tianmu yang selamat. Scene berganti. Saat ini di kediaman super besar Chaos Armor 13 milik keluarga Magili. Pria berubaya bernama Magili Meng dengan 4 tanduk melengkung berwarna ungu di kepalanya sedang melihat sepotong informasi yang muncul di depannya. Seorang dewa sejati abadi yang asing tiba di kota Huyang dan membeli kediaman Chaos Armor 913, namanya Luo He. Selain itu, tidak ada informasi tentangnya. Magili Meng berspekulasi, apakah dia dewa sejati abadi yang baru saja naik ke surga atau dikirim oleh kekuatan eksternal? Sebagai kota perdagangan yang ramai di perbatasan, kota Huyang memang merupakan campuran ikan dan naga. Magili Meng tidak berani ceroboh dengan informasi apapun tentang dewa sejati abadi. "Ayah, ayah!" seorang wanita kekar berbaju besi berjalan cepat. "Feiyun!" Magili Meng tersenyum pada putrinya. "Apakah sudah kembali dari berburu?" Magili Feiyun berkata, "Berburu adalah hal kecil. Ayah, ketika aku kembali ke kota Huyang, aku menemukan dewa sejati abadi yang aneh. Dia tidak ada dalam informasi yang kau berikan kepadaku. Dia memiliki rambut hitam dan sepasang tanduk emas gelap." "Apakah itu dia?" Magili Meng menarik informasi yang baru saja diterimanya. Magili Feiyun melihat detail pada informasi itu dan mengangguk. "Ya, itu dia. Namanya Luo He. Kekuatannya dinilai oleh penguasa tuan kota sebagai kelas tinggi. Apakah serendah itu?" Penguasa tuan kota memperhatikan dengan seksama setiap dewa sejati abadi, mengumpulkan semua informasi yang relevan dan memberikan peringkat kekuatan dari tertinggi hingga terendah, A, B, C, hingga D. Pejabat ini tidak memiliki informasi masa lalu tentangnya, jadi dia untuk sementara dinilai sebagai kelas tinggi.
kata Makili Meng. Tidak ada informasi masa lalunya. Makili Fayun juga terkejut. Tidak apa-apa, Makili Meng berkata. Karena dia membeli tempat tinggal secara terbuka, dia mungkin tidak punya niat jahat. Dia mungkin memang dewa sejati abadi yang baru naik perangkat. Dewa sejati abadi yang baru naik pejabat seperti itu, tanpa banyak pengalaman dan kesabaran, umumnya tidak terlalu kuat. Mungkin hanya level ketiga atau keempat dewa sejati abadi. Menilainya sebagai dewa sejati kelas Ding adalah wajar. Namun, meskipun dia dinilai sebagai kelas Ding, jauhilah dia. Makili Meng memperingatkan putrinya. Aku mengerti. Makili Fayun segera menjawab dengan penuh patuh.